keyakinan Salafi Wahabi ini diantaranya adalah mengkafirkan orang-orang Islam, bahkan mengkafirkan kibarul ulama dari ahlu sunnah wal jamaah. Itu bukan fitnah dan tuduhan, tapi semua itu ada di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Wahabi. Ini saya tampilkan datanya, nanti bisa dibantu terjemahkan Ustadz Ilman ya Ustadz ya, penjelasannya Ustadz Ilman ya, karena kebetulan si presentasi ini menggunakan bahasa Arab Ustadz Ilman. Oke, baik. Oke. Oke. Sayangnya. Oh ya. Ya, ini diantaranya data yang ditampilkan, nanti bisa dilihat referensinya dari ulama mereka. Ini mereka mengkafirkan, ya, mengkafirkan banyak daripada orang-orang Muslim yang ada di Irak, mengkafirkan satu negara, bukan hanya mengkafirkan apa, mengkafirkan satu negara. Ahlul Irak, orang Irak, Ahlul Syam, orang Suriah, Ahlul Mesir, orang Mesir. Satu negara dikafirkan. Nih, saya tampilkan datanya. Perhatikan ya. المسلمين هذا منه تخيل يا احبابنا. حفيد محمد بن عبد الوهاب في بعض كتبه بيقول أهل مصر كفار. Orang Mesir kafir. لأنهم يعبدون أحمد البدوي. Karena dianggap menyembah Ahmad Badawi. كفار لأنهم يعبدون محي الدين بن عربي. Nih, orang Suriah kafir. أنت شو ملاحظ؟ Orang Yaman kafir. أهل اليمن مش إنه فلان ولا مشاير الكل مع بعض. أهل اليمن بقول لك كفار لأنهم يعبدون مين؟ Ahmad ibn Anwan. Ahlul Iraq kuffar. Orang Irak kafir karena menyembah Abdul Qadir Al-Jailani, kata Wahabi. Oke, dari mana referensinya? Ini referensinya. Ya, bisa dicek teman-teman. Ini Fathul Majid, ya, syarah kitab Tauhid. Syekh Abdurrahman bin Hasan ala Syekh ini. Ini masyhur ini ulama Wahabi ini. Alu Syekh. Di halaman berapa? Ini bisa dilihat ya. Nih. Oke. Nah, perhatikan apa dasar mereka mengkafirkan orang-orang Islam itu. Karena ziarah ke kubur. Tapi bagi orang Wahabi, orang yang ziarah ke kubur itu disebut sebagai penyembah kuburan. Bayangkan itu fitnah Wahabi ini. Oke, perhatikan. هكذا تعالوا اقرأوا معي. هذا عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ حفيده شو بيقول؟ طيب كما جرى لأهل مصر وغيرهم فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي. Nah, bayangkan ini, orang Mesir ini dibilang menjadikan Ahmad Badawi ini sebagai Tuhan. Apa ada orang Islam menjadikan ulamanya Tuhan? Ini kan fitnah yang sangat luar biasa sekali. Ini Fathul Majid nih. Oke. وهو لا يعرف له أصل ولا فصل. السيد أحمد البدوي هذا كبار الأولياء. لا يعرف له أصل ولا فصل. Nah, Syekh Ahmad Badawi ini kibarul ulama, ulama besar. Tetapi pengikut-pengikutnya itu disebut sebagai penyembah Ahmad Badawi. Itulah fitnah-fitnah Wahabi. Makanya jangan heran kalau ada teman-teman yang ziarah ke Wali Songo, ke makam-makam wali, ke Syekh. Kita ini tidak ada yang menyembah kuburan. Coba hadirkan ada orang orang Islam nyembah kuburan. Nggak ada. Tetapi dalam tauhid pembagian mereka itu, orang Islam dengan metode tauhidur rububiyah itu disebut sebagai orang musyrik. Orang Islam dikafirkan. Tapi orang musyrik Mekah ditauhidkan. Bahkan semalam ini Pasir Kepuh dari Wahabi menyebut iblis bertauhid. Itu disaksikan oleh orang banyak. Kemudian Abu Jahal lebih bertauhid. Bayangkan itu. Tetapi orang Islam yang jelas-jelas bertauhid, mereka kafirkan, mereka musyrikkan. Ini faktanya. Oke, selanjutnya. لكن شو يعرف عنه قال بزعمه؟ قال ولا علم ولا عبادة. أصلا أقول لك لا كان عنده علم ولا كان يعبد الله هذا. قال ومع هذا فصار أعظم إيش آلهتهم. قال مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصلي. قال هذا بس اللي معروف عنه. مين؟ عن السيد أحمد البدوي اللي هو كبار أهل الله بمصر. ليش؟ لأن الناس تزور قبره وهذا إيش؟ يخالف ما جاءوا به. فكفر مين؟ Nah, kenapa dikafirkan orang-orang tadi? Karena mereka ini ziarah ke kubur Ahmad Badawi.
Tapi disebut oleh Wahabi, Ahmad Badawi ini dijadikan ilah, disembah, dan ini adalah fitnah Wahabi yang nyata ya teman-teman. Oke, ini saya mau, karena videonya 10 menit, saya mau ke Mahalus Said yang lebih ngeri lagi. Ini bisa dicek ya. ابن Bentar. فوزان Nah, bayangkan ini ada kitab ya, Bin Bas, ini kitab mereka. Bin Bas itu menyebut perkataan yang gulu. Apa katanya? Kalau seandainya Nabi Muhammad itu bukan nabi yang terakhir, maka Ibnu Taimiyah adalah nabi yang ke-26. Ini ada. Jadi ini ada datanya gitu. Ini biar dilihat oleh orang banyak bahwa pemahaman Wahabi ini adalah pemahaman yang sangat melenceng dari Islam itu sendiri. Silakan nih referensinya, saya tunjukkan. إن ابن تيمية نبي. Nah, ini. Saya ulang ya. مين عم بيحكي؟ Saya ulang ابن ya. فوزان عم بيحكي مع ابن باز. فوزان عم بيعرض على ابن باز أمره. شو بقول له؟ Nih, ini ibarahnya ya. نقل أحدهم مقولة Ini di عن halaman 22. Ini Bin Bas ini kitabnya. Oke. Ini apa ibarahnya? Perhatikan ibarahnya ya teman-teman. Ngeri. أهل العلم مفادها لو لم نخبر بختام النبوة لقلنا إن ابن تيمية نبي. Nabi. Ini. Kalau tidak ada khabar bahwa Nabi Muhammad itu adalah penutup Nabi, maka kita akan mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah adalah Nabi. Ini referensinya. Teman 22. Kacau, apa itu? Oke, selanjutnya ya. مفادهم مقولة عن بعض أهل العلم مفادها لو لم نخبر بختام النبوة لقلنا إن ابن تيمية نبي. مين عم بيحكي؟ ابن فوزان عم بيحكي مع ابن باز. قال فعرضت العبارة على بعض أهل العلم فبالغ في إنكارها وعرضتها بنفسي على سماحته لعنة الله عليهما. قال فتبسم ضاحكا وقال ما معناه نعم لذلك أصل. Naam lidzalika كان asal. الشهم انه كانوا يزيدوا الغلو في تعظيم اوليائهم. انت عم بتقول عنه قال لو ما عرفنا لكنا. Nah, kalau tadi ada orang Mesir ziarah ke kuburan Ahmad Badawi, itu disebut orang menyembah Ahmad Badawi karena gulu, maka pernyataan ibarah di sini, gulu apa yang tidak dilakukan ketika menyebut bahwa Ibnu Taimiyah adalah nabi setelah Nabi Muhammad kalau tidak ada penutup nabi. Ini kan jelas gulu. Ini sangat jelas gulu. Parah. Ini selanjutnya ya. Nah, ibarah yang mau saya sampaikan berikutnya adalah data yang sangat penting, bahwa seluruh kibar ulama kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dikafirkan oleh Wahabi. Mana datanya? Ini saya tunjukkan datanya. Ini biar tahu semuanya. Jangan jadi kata mereka kita ini dakwah lembut, itu kamuflase. Mereka akan mengkafirkan kita sebagai umat Islam, dan ini ada datanya, bukan fitnah ya. السيوطي Nih. هذه الأمة قال خالد الشافعية في علماء الدين. هذول علماء الله Oke, عليهم. ini perhatikan. Di dalam kitab mereka, apa nama kitabnya? Syarhu Nawaqidil Islam. Syarah Nawaqidil Islam yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu nulis kitab Nawaqidul Islam namanya. Hal-hal yang membatalkan keislaman orang. Sama pengikutnya disarah. Siapa yang mensarahnya itu? Namanya Khalid bin Ali Al-Ghamidi. Khalid bin Ali Al-Ghamidi. Apa? Yukafiruna jami'a ulama'il muslimin. Syarqon wa gorban, mulai dari timur sampai barat, seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah dia kafirkan. Dia kumpulkan nama-namanya. Siapa nama-namanya di antara yang dikafirkan? Perhatikan ini. في واحد ثاني من الوهابية شو بقول لك طلع البوصيري Imam Busiri, Imam Ghazali, Imam Kusairi, Taqiyuddin, السيوطي القسطلاني ابن حجر الهيثمي Imam Suyuti, المناوي الزرقاني عبد الغني النابلسي الزبيدي ابن عابدين الحنفي زيني دحلان مفتي الشافعية في مكة محمد بخيت المطيع الأزهري. ya. Imam Kusairi, Imam Ghazali. Makanya Wahabi ini sangat benci dengan kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Sangat benci sekali. Al-Qastolani, Imam Zarqani, bahkan ini yang menulis kitab Fitnah Wahabiyah, Imam Ahmad Zain Dahlan Mufti Syafi'iyah fi Mekkah. Ya.
Imam Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah di Mekah. Mana referensinya? Ini dia kitabnya. نصبه وهذا من حكي تعال اقرأ معي شو Nah ini, نواقض ini kitabnya ya, screenshot teman-teman. Nawakidul Islam, Muhammad bin Abdul Wahab. Nih, كان مين؟ لابن محمد بن عبد الوهاب لمحمد بن عبد الوهاب مين يعني- يشرح عليه قال nih syarahnya. Syarah Nawakidul Islam, Khalid bin Ali Al-Murdi Al-Ghamidi. Oke. Oke. خالد بن علي المرضي الغامدي شو بيقول؟ او عفوا ركز Oke. طل Lihat di halaman berapa? Di halaman 412, 413, dan 414. Itu nanti akan dia daftar ini nama-nama ulama, dia bikin daftar. Dia susun daftar ulama sesuai kornunnya, sesuai masanya. Dia susun, dia sebutkan nama-nama ulama-ulama yang kafir. Nih. بيقول نبدا من هاي الصفحه صفحه 412 افتحها وبشوفها بيقرا المساله الثالثه عشر دعاة الشرك من المنتسبين للاسلام في هذه الامه شو بيقول ومن اقدم ائمه الصوفيه القبوريه مين بيقول المكي بن طالب القشيري الغزالي تقي الدين السبكي صاحب شفاء السقام وابنه السبكي الاصولي لا بقول لك الاصولي يعني عرفت كيف انه قبوري هذا بقول لك المقري السنوسي Imam Sanusi. السيوطي. Nah ini Imam Suyuti. Imam Suyuti, ya siapa yang tidak kenal dengan Imam Suyuti itu dikafirkan oleh Wahabi. Jadi kenapa kita hari ini Ustadz Ilman berjuang menyampaikan dari Basmi untuk menghempang paham Wahabi ini? Karena kalau Wahabi ini ulama kita saja dikafirkan, apalagi seperti kita teman-teman. Maka jangan heran kalau mereka gampang membid'ahkan, memusyrikan dan mensesatkan saudaranya sesama muslim. Mungkin itu dulu datanya. Terima kasih.